Instagram, di medsos, di Google gitu, talent apa gitu. Tapi jangan terus cari gaji. Enggak, ini kan masih mahasiswa. Niatnya adalah untuk belajar dan cari relasi gitu ya. Karena ya tidak mungkin lah ibarat skillnya nilainya 2 tapi pengen gaji nilai 8 tuh nggak mungkin. Jadi fokus belajar dulu, berproses dulu. Kalau memang malas untuk merintis sendiri gitu. Jadi bisa jadi talent gitu. Oke, nah lanjut. Oke, nah sebenarnya yang saya sharingkan tadi itu modelnya cuma 3 ya. Yang pertama adalah speaking skills, kemampuan berbicara. Yang kedua adalah script. Jadi untuk kita membuat konten itu harus bikin skripnya dulu. Kita mau ngomong apa, tujuannya apa. Nanti kalau ada lucu-lucunya atau jokesnya di bagian mana itu harus skrip yang matang gitu. Dan HP. Udah 3 itu dulu. Nanti kalau cuman HP nggak ada mikrofonnya jelek kak videonya ya nggak apa-apa. Yang penting buat dulu aja. Jadi dengan 3 itu bisa gitu. Speaking skills itu kan cuma butuh mulut kan. Di sini semua punya mulut semua kan. Nah ini aman ya. Script kita semua ya selalu punya tangan lah ya. Punya tangan nulis gitu atau ngetik dan HP. Tentu di sini semua punya HP. Jadi sebenarnya secara modal sangat terjangkau. Yang penting itu mindset sama proses kerja kerasnya itu. Oke lanjut. Oke. Nah, upload upload video pertamamu sekarang. Yang pertama adalah fokus satu tema. Jadi kalau teman-teman pengen bikin konten itu jangan eh, palu gada gitu. Karena satu tema pun itu sulit ya. Kuncinya adalah apa yang kamu kuasai dan kamu suka. Kalau contoh di aku sendiri itu TikTokku aku fokus membahas bola karena aku suka bola dan aku menguasai bola. Aku sudah nonton bola itu dari kelas 3 SD sampai sekarang. Udah puluhan tahun nonton bola, jadi tahu. Jadi saya komentar bola tentang timnas, tentang STY out, tentang Kluivert yang judol yang dia suka judi dan sebagainya. Jadi aku kuasai gitu. Udah fokus satu tema dulu. Terus yang kedua adalah ATM ya. Sudah jadi dan matang. Kalau untuk pemula, itu kalau memang kesulitan bikin video original dan memang sulit, mending ATM dulu konten-konten yang sudah ada. Misal aku pengen bahas eh, kosmetik gitu. Ya udah, ATM aja konten-konten kosmetik yang kamu suka dan kuasai. Nanti kan pasti ada bedanya gitu. Nggak mungkin sama plug, nggak mungkin. Gitu ya. Terus yang ketiga adalah cari guru. Karena sulit semua sendiri ya. Jadi kalau bisa itu cari guru, cari relasi seperti ikut webinar-webinar seperti ini. Saya biasanya juga eh, buka tim gitu, yaitu egonya mahasiswa itu curiga dulu ya kan sebelum mengalami gitu. Jadi ini tuh apa ya? Ini gajinya berapa loh? Ini punya skill. Kan kita bikin tim untuk kita punya guru juga. Jadi tadi di mindset pertama ya, belajar berproses dan juga jangan cepat instan gitu. Jangan terjebak dengan instan, nggak bisa gitu. Oke, terus yang keempat, nah ini, aduh, ini apa ini? Oke, upload aja dulu. Nah, ini ada rumusnya. 10 konten pertama pasti jelek. Jadi biasanya kan orang, ah males lah upload nanti dulu. Eh, ini masih jelek. Ya pasti jelek.
namanya pertama itu pasti jelek. Jadi tanamkan dalam diri itu 10 kontenku tuh jelek. Gak apa-apa, yang penting upload. Nanti lama-lama jadi bagus setelah tahu polanya. Nah, tahu polanya itu tuh dari upload, bukan dari niat. Kalau niat doang mah, ya itu cuman halu yang ngalamun ya. Jadi upload, nanti konten pertama jelek, konten kedua lebih jelek, konten ketiga berantakan, konten keempat ancakadul, sampai nanti biasanya ke 11 sudah tahu nih polanya. Oh ini bagus nih, bisa akhirnya bagus gitu. Nah ini ya tadi mindset tadi, pengen cepat instan dan akhirnya nggak gerak-gerak ya kan, cuman halu sama rebahan doang di kamar. Lanjut ya. eh nah ini salah satu portofolioku ya. Saya punya dua akun TikTok. Yang pertama yang ngomongin bola, yang Bahtiar World itu sudah bisa affiliate ya. Pengikutnya 2000-an dan yang like sudah ratusan ribu. Itu fokus bola dan juga komedi stand up. Kadang-kadang klip-klip open mic stand up saya taruh di situ. Dan yang satunya tentang pendidikan, tentang matematika. Nah, ini sharing ya. Jadi yang namanya pendidikan itu apalagi di Indonesia yang EQ-nya itu setara gorila. Penelitian ya ini resmi ya. Jadi EQ rata-rata Indonesia itu setara gorila. Itu kalau akun-akun yang pendidikan itu sepi peminatnya. Kayak saya nih sharing-sharing matematika, skripsi, public speaking itu pengikutnya cuma 177. Tapi saya sering dapat uangnya juga dari situ juga. Jadi yang misal pengen les, pengen private public speaking, pengen dibantu olah datanya, pengen bimbingan skripsi, bukan joki skripsi ya, tapi les tapi skripsi gitu. Jadi bukan joki skripsi karena menurut saya joki skripsi itu nggak ada ya. Karena kita nggak bisa bikinin skripsi orang karena ada dosen pembimbing. Itu nanti pembahasan nanti. Jadi walaupun yang akun pendidikan saya cuman ratusan pengikutnya ya, tapi cuannya juga lumayan dari DM Mas, bisa les nggak? Ada orang tua Mas, saya pengen anak saya diajari public speaking dong, dia nggak bisa ngomong gitu. Dia cuma bisa ngode-ngode doang, komunikasinya sulit. Nah itu yang dari akun pertama itu. Yang akun Bahtiar World itu saya dapat penghasilannya dari affiliate ya. Jadi nanti kalau di TikTok itu kalau sudah followernya minimal 600 itu bisa kita menjualkan barang orang. Nah ini saya alhamdulillah dapat uang juga dari situ, bikin konten, bikin skrip, bikin konten yang menghibur, yang lucu gitu. Saya dapat uang dari situ gitu. Dan kadang-kadang juga ada yang pengen les public speaking juga sama cara bikin konten gimana sih gitu. Itu itu pengalaman saya. Ini salah satu job saya juga ngisi seminar ya. Itu juga dari konten-konten saya. Saya ngisi seminar matematika di kampus UIN Sunan Kalijaga gitu. Itu next. Oke, terakhir. Ini, eh, eh, nah, ini juga salah satu keuntungan saya jadi konten kreator, jadi model saya, ya. Model suatu brand Merona News. Muka saya itu dipampang di perempatan Ring Road Selatan gitu ya. Itu juga lumayan cuannya gitu. Jadi brand ambassador sebuah toko gitu atau perusahaan. Itu bukan Merona tuh nggak cuma toko tapi perusahaan yang beberapa toko gitu. Terus saya juga dapat pengalaman jadi panitia Jambore Stand Up Indo yang mengurusi puluhan komika nasional, ribuan peserta, dan itu juga cuannya lumayan banyak dengan konten-konten yang sudah saya hasilkan tadi. Jadi konten itu bisa jadi portofolio teman-teman. Itu lanjut. Maaf,
Ya terakhir. Ini Kak, mungkin udah ya. Enggak lanjut terakhir tadi. Slide terakhir. Ini kan skip aja. ya baik Kak. Nah, ini terakhir nih. Jadi saya ngasih tantangan ke teman-teman untuk bikin video monolog, nanti kirim ke nomor itu. Saya nanti ada hadiah. Tapi ini karena udah habis waktunya, ya udahlah itu nanti aja. Nih nanti ada tanya jawab nggak? Apa udah nih? Nanti ada Selanjutnya, tanya jawab. Ya udah itu aja. baik, terima kasih Kak Rifki Bahtiar atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya akan ada materi yang kedua. Semoga teman-teman masih pada semangat untuk menyimak dan juga mendengarkan materi yang kedua. Untuk pemateri kedua ini ada Kak Intan Syahyonovelia. Halo Kak Intan, sudah ada di Zoom meeting? Halo Kak Alfia, sudah Kak. Baik, baik, terima kasih Kak Intan. Langsung saja izin untuk Kak Salma untuk dapat men-share screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Salma. Izin saya membacakan profil singkat Kak Intan Syahyonovelia. Beliau ada seorang mahasiswa aktif di Universitas Islam Malang dengan program studi administrasi bisnis. Selain menempuh pendidikan sarjana, beliau juga memiliki keahlian dalam bidang public speaking dan telah banyak berkontribusi dalam berbagai acara webinar serta seminar tingkat nasional. Dalam perjalanan akademiknya, beliau juga menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Malang dan saat ini sedang melanjutkan studinya di Universitas Islam Malang. Selain itu juga, beliau juga memiliki berbagai pengalaman dan juga prestasi yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah juara satu lomba PBB tingkat Kota Malang pada tahun 2016, pernah menjadi peserta ajang penulisan karya fiksi sejarah tingkat nasional pada tahun 2021 dan pernah menjadi ketua Akwat di Organisasi Badan Dakwah Islam tahun 2022 dan pernah menjadi sekretaris event pada pameran karya seni rupa tiga dimensi di SMA Negeri 7 Malang pada tahun 2023. Beliau juga pernah menjadi eksekutif muda Mendagri di BEM Unisma pada tahun 2024 dan saat ini beliau aktif menjadi MC moderator dan trainer di Entrepreneur Training Center pada tahun 2024 dan saat ini. Dengan latar belakang yang kuat di bidang public speaking, MC, moderator, public relation, dan training, beliau juga telah banyak berkontribusi dalam berbagai acara, termasuk acara keagamaan dan event kewirausahaan. Nah, dengan pengalaman dan keahlian yang sudah saya bacakan tadi dan sangat luar biasa sekali, mari kita sambut dengan penuh antusias Kak Intan Syahya Novelia yang akan membagikan ilmunya kepada kita semua. Kepada Kak Intan, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke, baik Kak Alfia. Terima kasih ya untuk kesempatannya. Dan sedikit informasi untuk Kak Rifki tadi tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu ya Kak. Karena setelah pemaparan materi dari saya itu kita akan banyak sharing di Q&A atau tanya jawab. Seperti itu. Oke, baik. Bisa minta tolong ya untuk Kak Salma share screen PPT. Mungkin saya nggak banyak ya, karena kita terburu oleh waktu. Dan mungkin rasa antusias teman-teman tuh mulai berkurang ya. Tapi saya harapkan teman-teman di sini tetap semangat. Coba sih saya cek dulu. Selamat siang semuanya. Ini tidur atau gimana ya? Atau masih stay di Zoom kita? Atau mungkin kita absen dulu deh. Kira-kira teman-teman dari mana ya kira-kira? Ada yang dari Jawa Timur, sama seperti saya. Oh, masih stay Kak. Oke, ada Kak Keisha, Kak Adam, Kak Umul, Kak Aprilia. Oh, dari Ponorogo. Oke, Kalimantan Timur, Jatim hadir. Nah, gini kan semangat ya, jadi enak gitu ya.
Oke, Salatiga, Kak. Jambi, Jabar, Kalsel, Kalimantan Selatan ya. Medan. Oh, ada yang Medan. Ada dua ya. Kak Indah sama Kak David. Oke. Ada yang lain? Dari Malang, Jawa Timur. Ada nggak nih kira-kira? Cilacap, Lombok. Oh, mantep nih, Kak Nia ya. Jakarta, Kak. Kak Vira. Semarang, Kak. Oke, Lampung, Kupang, Sidoarjo. Dari Sabang sampai Merauke ya ini ya, absennya ya. Kan Kak, Kak Natasha, Bengalon tuh di daerah mana ya, Kak? Saya kurang tahu nih. Sulteng, oke, Kak Siti, Mataram, Lombok, Kak Anissa, oke. Dan salam kenal ya teman-teman semuanya. Oh, Aceh Barat, oke. Kak Natasha, oh, daerah Kalimantan Timur ternyata. Oh, oke, oke, siap, Kak. Di sini kita lebih banyak sharing ya, komunikasinya dua arah, karena saya juga sebagai mahasiswa, di sini pastinya teman-teman juga banyak ya yang mahasiswa ataupun pelajar atau mungkin yang sudah lulus, sudah berkarir dan lain sebagainya, boleh banget untuk sharing pengalaman dari teman-teman masing-masing ya. Karena di sini sebenarnya kita berproses bersama ya, bagaimana cara kita untuk tetap berusaha di tahun 2025, 2025, oke? Nah, untuk yang pertama kita masuk dulu ke judulnya menciptakan peluang usaha sampingan untuk penghasilan bagi mahasiswa atau pelajar. Oke, bisa di next, Kak. Lanjut ke general description ya, atau pengetahuan umum terkait dengan tema yang kita ambil atau judul yang kita ambil ini. Bahwasanya itu pendidikan adalah tahap yang penting dalam kehidupan setiap individu, namun tantangan keuangan sering menjadi hambatan ya bagi mahasiswa dan juga pelajar. Usaha sampingan tuh dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan memberikan penghasilan tambahan dan pengalaman berharga dalam pengelolaan bisnis. Nah, di sini saya sendiri kan juga sebagai mahasiswa yang mengambil prodi administrasi bisnis ya teman-teman. Jadi sedikit banyak memang ada beberapa pengalaman yang sudah saya jalani nih sebagai mahasiswa. Oke, nah memang ketika kita kuliah disambi dengan kerja ya. Nah, itu memang benar-benar mahasiswa pilihan yang bisa melakukan hal tersebut. Karena kenapa? Kalau di swasta ataupun negeri kan jam kita terkadang padat ya. Kita ambil 24 SKS atau mungkin 22 SKS dan lain sebagainya. Nah, itu kalau menurut saya sih kalian melakukan pekerjaan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu tergantung kebutuhan ya sebenarnya depending on needs atau tergantung pada prioritas kita. Nah, untuk yang pertama itu teman-teman memang mencari keuangan secara finansial. Nah, yang kedua, teman-teman mencari pengalamannya aja gitu, supaya kita nggak nol banget nih di dunia kerja gitu kan. Kita memiliki beberapa pengalaman supaya apa? Ketika kita lulus nanti itu kita nggak kaget gitu loh, menyesuaikan antara yang akademik dan juga karir seperti itu. Nah, dibedakan menjadi dua, nah itu sudah beda ya teman-teman antara yang memang benar-benar mencari kebutuhan keuangannya sama yang hanya pengalamannya aja. Nah, itu bagaimana sih lebih jelasnya coba kita ulas ya di slide yang kedua. Oke, bisa di next Kak Salma. Oke, terima kasih. Nah, kita masuk ke identify business opportunities atau identifikasi peluang bisnisnya dulu. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rifki ya sedikit banyak. Nah, saya pengen tanya nih ke teman-teman, adakah teman-teman yang sudah menjalani keenam hal yang sudah saya sampaikan di ini, di PPT? Adakah yang sudah menjalani atau masih berproses? Contohnya sudah berpengalaman jasa les privat, Kak, atau sudah pernah menjual makanan homemade, atau menjual barang handmade, atau dropshipping. Dropshipping itu mengambil dari reseller ya, kemudian kita menjualkan, kita jadi perantaranya gitu. Terus ada layanan desain grafis, ada layanan media sosial, macam-macam ya. Ada yang sudah berproses. Oke, Kak Nur Fahmi, sudah Kak? Oke, boleh sharing nih Kak. Pengalamannya yang mana nih? Yang jasa les privat atau layanan desain? Kak Nia masih berproses Kak. Boleh diceritakan juga nih yang mana kira-kira? Kak Frida, Kak Siska. Oh, Kak Velia nih MC kita ya.
sekarang udah jadi sumber penghasilan Kak, lebih ke jasa properti, bangun rumah, renov hotel, bangun perumahan. Wah, mantep ya, keren banget ternyata audiens kita. Oke, yang lain mungkin bisa nih ya untuk dijadikan contoh juga. Oh, layanan desain grafis. Kak Nur Fahmi semua sudah pernah Kak dan alhamdulillah sudah jalan dari awal COVID. Nah, ini menarik nih Kak Nur Fahmi ya sebagai seorang pebisnis kan kalau COVID-19 tuh pastinya tantangan terbesar ya. Karena Dian banyak sekali apa ya karyawan-karyawan yang ini apa namanya dikeluarkan dari perusahaan gitu ya secara besar-besaran. Nah, gimana nih strategi Kak Nur Fahmi untuk menjalankan bisnis ini supaya dan juga buat teman-teman gitu ya. Kak Adam layanan desain grafis sudah berapa lama nih Kak? Kak Nia penjual makanan, makanan apa nih? Dan boleh diceritakan kreativitasnya apa dari yang lain kan pasti kita ketika branding produk kita kan harus memiliki perbedaan yang unik ya antara produk satu dengan pesaing yang lainnya gitu atau kompetitor kita. Oke, Kak Siska pernah jual makanan handmade juga, desain semua disambi. Oke, Kak Siska ini mahasiswa berarti ya. Jual makanan apa nih, Kak? Saya pengen tahu nih, kira-kira teman-teman jual apa ya gitu. Kak Nia, saya masih berproses di jasa privat, oh les privat mungkin ya, dan sudah memiliki tentor-tentor namun masih harus menata lagi. Saya ada dua ya, manajemen sumber daya secara apa namanya individu dari kita sendiri yang perlu menata dan juga manajemen waktu itu juga perlu ya Kak ya pastinya kita mengatur waktu karena mungkin ada prioritas yang harus kita jalankan seperti contohnya mahasiswa ataupun mungkin masih pelajar ya walaupun kita masih pelajar SMA kita bisa buka jasa les privat untuk yang SD mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, em, dengan demikian kita masih harus menata ya jam apa jam sekolah kita atau jam kuliah kita dengan usaha sampingan kita. Nah, itu memang harus membutuhkan waktu yang cukup lama ya menurut saya untuk bisa identifikasi terkait dengan usaha yang kita jalankan seperti itu. Kak Frida jual snack Kak, mantep. Snack apa nih Kak Frida? Real banget Kak Intan, dulu waktu COVID juga sepi proyek ya. Oh, begitu. Karena jarang-jarang juga untuk klien menerima orang lain. Akhirnya sempat move jualan makanan sama jasa desain rumah aja. Nah, berarti Kak Velia punya banyak plan ya. Teman-teman di sini bisa dijadikan contoh bahwasanya usaha itu kan gak hanya satu ya, tapi kita harus punya plan gitu. Misalkan usaha pertama makanan gitu ya. Ternyata makanan kita tuh masih jauh dibanding para pesaing gitu. Nah, tapi apakah kita harus menyerah? Enggak. Coba kita lihat lagi skill kita apa gitu. Misalkan, contoh ya, for example, public speaking. Nah, siapa nih yang butuh jasa MC ataupun moderator? Itu kan bisa banget ya. Mungkin jaringan relasinya yang pertama dari kampus. Nah, ketika sudah dari kampus, gimana caranya supaya bisa meluas ya kalian branding, branding dari media sosial. Jangan semata-mata media sosial itu pengikutnya 1.000 lebih tapi nol postingan. Oh, itu saya ya, teman-teman. Saya juga nol postingan, tapi saya lebih ke story ya, story IG. Nah, bisa dengan story IG ataupun postingan. Supaya apa? Supaya orang lain tuh tahu kita itu kesibukannya ini loh. Dan kita itu membuka jasa seluas-luasnya bagi orang-orang yang membutuhkan jasa kita gitu. Itu perlu banget ya, teman-teman hal-hal kecil yang kiranya teman-teman tuh sangat berharga atau kalian itu menanyakan bahwa ini saya sudah mulai keluar zona nyaman, gak apa-apa diposting aja. Jangan semata-mata menilai hal itu pamer, enggak. Itu juga termasuk branding dalam diri kita. Contohnya, mungkin teman-teman di sini yang sudah berkarir ya atau misal jadi guru nih kemudian posting tentang ice breaking ke murid-muridnya itu gak apa-apa diposting aja gitu jadi hal-hal yang sekiranya itu menarik berharga dan bermanfaat itu bisa menjadi branding dari diri kita sendiri supaya orang-orang itu juga tahu gitu jadi nggak tertutup banget gitulah
Oke, jadi mana yang memang harus diposting dan mana yang harus disimpan sendiri itu kita bisa membedakan gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk ranahnya bisnis itu kita lebih branding ke skill-skill yang kita punya. Salah satunya yang mungkin sudah banyak diterapkan oleh teman-teman termasuk saya itu adalah yang public speaking seperti itu. Oke. Coba saya ulas dari Kak Nur Fahmi ya. Awal COVID sebenarnya itu pas awal-awal maba. Oke, jadi kebetulan kelasnya juga kebanyakan online. Iya sih, betul Kak. Kebetulan peluang di situ banyak, terutama bagian dropshipping masker dan hand sanitizer. Oke, bagus banget sih Kak. Terus kemudian sekolah-sekolah juga daring dan banyak dari ortu yang cari tentor bimbel. Produk homemade ada makanan salad buah dan nasi liwet. Ada juga perintilan-perintilan seperti ganci dan buket. Oke, banyak ya Kak Nur Fahmi ya ternyata. Hebat banget sih menurut saya karena orang-orang yang COVID, apalagi perusahaan yang gulung tikar, itu kebanyakan mereka sudah ini ya stres ya karena memang dari apa ya segi keuangan finansial kita sendiri itu juga mulai terganggu ya dan juga pasar-pasar yang buka secara apa tokonya buka secara open langsung itu kebanyakan sepi ya, sepi pelanggan. Jadi kebanyakan mereka lebih ke online. Kenapa? Karena takut untuk keluar rumah gitu. Takut untuk bertemu orang-orang gitu ya, takut untuk tertular virus dan lain sebagainya. Kan memang sangat ini banget ya, COVID tuh sangat mendunia sekali ya. Dan saya merasakan dari orang tua saya sendiri gitu. Eh, Mikir-mikir kayak gimana ya kalau misalkan perusahaan ini terus-terusan sepi gitu. Apa yang harus kita lakukan, ide apa yang harus kita jalankan gitu ya. Nah, salah satunya Kak Nur Fahmi juga punya banyak plan ya. Yang pertama mungkin yang pertama mungkin bimbel ya, bimbel. Terus produk homemade juga pernah. Terus apa lagi nih? Ganci dan buket. Jadi kaliannya banyak ya Kak ya. Mantep banget sih. Nah, mungkin dari teman-teman di sini yang masih ragu ya sama kemampuan diri kita, masih apa ya nggak percaya diri, masih merasa diri ini introvert, itu tolong deh coba teman-teman gali lebih dalam lagi potensi dalam diri kita ya. Karena semakin kita takut keluar dari zona nyaman, maka orang-orang di luar kita, mahasiswa yang di luar sana itu lagi berusaha mati-matian untuk membangun personal branding kalian gitu. Sorry, personal branding dari diri mereka sendiri gitu. Jadi jangan kalah, jangan mau kalah gitu. Kita bersaing secara sehat ya. Dalam artian hal apa yang kiranya bisa kita lakukan itu tunjukkan ke orang-orang. Jangan takut seperti itu. Ketika teman-teman nih mungkin yang milih penjual makanan homemade ya. Saya juga pernah berpengalaman jual kondok waktu itu. Udah berapa ya? Udah 3 tahun yang lalu sih. Enggak sih, 4 tahun apa 5 tahun yang lalu ya. Ininya pada waktu awal, sorry, terakhir terakhir SMP, berarti kelas 3 SMP. Itu coba jual kondok. Waktu itu masih awal-awal viral sih yang kondok ini. Coba buat, kemudian untuk jasa pengantaran tuh saya gratiskan gitu. Untuk wilayah Malang tuh gratis, COD-nya gratis. Coba bikin usaha ternyata gini ya, ternyata capek ya, baru ngerasa ini ternyata jadi orang tua tuh berat banget. Nah, waktu itu saya SMP masih seneng aja sih minta uang jajan ke orang tua, beli ini, beli itu gitu. Terus punya ide gimana ya, rasanya orang kerja itu kayak gimana gitu. Itu kan kita harus merasakan dulu, baru kita kalau udah merasakan kita baru bisa nih untuk memanajemen bagaimana cara mengatur keuangan dengan baik karena ternyata cari uang tuh sulit sekali gitu ya. Teman-teman mungkin ada yang berpengalaman seperti saya gitu ya. Awal-awal minta sama orang tua. Setelah ngerasain kerja tuh capek, kerja tuh sulit gitu ya, menguras tenaga, pikiran, tuh jadinya kalian agak malu gitu loh, minta sama orang tua. Karena yang saya alami seperti itu. Mungkin awal-awal saya minta gitu ya, beli jajan, beli apa ya, kalau SMP tuh beli baju ya udahlah kayak gitu-gitu, aksesoris dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah saya jual kondok itu ya, nggak lama
sih teman-teman 2 minggu terus capek akhirnya nggak lanjut ya karena mungkin masih SMP ya mentalnya masih belum kebentuk. Intinya cuma coba-coba aja gitu ya bahkan keuntungan saya nggak ngitung loh kayak ya udah sih dapat segini oh ternyata lebih berapa ya lebih 50.000 nggak apa-apa gitu karena yang saya cari pengalamannya gitu mungkin ada teman-teman yang mengalami hal tersebut setelah kerja baru ngerasa ini oh ternyata jadi orang tua kayak gini ya gitu. Ternyata kalau mau minta uang sama orang tua tuh agak malu-malu gitu. Karena memang kita sudah merasa sulitnya cari pekerjaan, menjalani pekerjaan. Oh iya, mungkin saya juga pernah jadi SPG-nya minyak apa sih waktu itu? Tropikal. Ya, Tropikal 2 bulan coba waktu sebelum masuk kampus sih itu ya. Coba saya jadi SPG gitu kan. Kalau jadi SPG kan kita juga mempromosikan ya. Kita juga ditarget. Ditarget barang tuh harus berapa yang terjual dalam 1 bulan. Nah, itu saya coba jadi SPG. Kemudian kan kalau di satu toko itu pastinya saya nggak hanya ketemu SPG itu aja ya, tapi banyak. Nah, dari situ saya tahu bahwasanya dunia akademik dan dunia karir tuh beda banget gitu. Jadi ya hama di sini yang punya kesempatan untuk bekerja disambi dengan kuliah manfaatkan dengan baik ya. Mungkin dari temen yang memang target awalnya kebutuhannya atau needs-nya itu keuangan ya mencari pekerjaan yang memang benar bisa menjagakan keuangan finansial kita. Beda dengan orang yang hanya cari pengalaman. Kalau cari pengalaman, penghasilan berapapun kita terima asalkan kita dapat lagi tadi yang punya prioritas tambahan ya misal yang pelajar ataupun mahasiswa tetapi kalian menyambi kerjaan itu prioritas sorry kebutuhan kalian yang kalian cari itu apa keuangan atau pengalaman karena itu beda teman-teman yang waktu dikasih sama Adsan saya terima tapi kalau memang yang dicari keuangan memang kita harus berpikirnya secara kognitif ya atau terstruktur bahwasanya kita butuhnya 1 bulan berapa, maka kita harus mentarget 1 bulan kita itu. Oke, bisa di next Kak Salma. Nah, kita lanjut ke bagian slide selanjutnya ya. Oke, still a start and take a check. Kita mau nih buka bisnis ya teman-teman. Pastinya ada tahap-tahap nih yang mungkin sudah disampaikan oleh Kak Rifki skillnya dulu kira-kira teman-teman tuh bakatnya di bidang apa gitu ya yang bisa kalian kembangkan dan dituangkan ke dalam bisnis kita. Yang kedua, riset password, strength, weakness, opportunities, dan strengths. Di mana itu menganalisis peluang, tantangan, kemudian kelebihan dan kekurangan kita supaya kita juga tahu gitu ya kompetitor di luar sana itu punya keunikan apa sehingga kita harus beda dari yang lainnya supaya bisa menarik perhatian banyak orang seperti itu. Kemudian yang ketiga ada buat rencana bisnis yang sederhana. Kalau memang kepikirnya jadi pengusaha, artinya misal produk kita nggak laku, jangan merasa sedih, kemudian udahlah nggak usah buka usaha lagi, jangan kayak gitu. Karena usaha di luar yang sukses itu pastinya mereka mengalami tapi mereka bagaimana caranya supaya produk mereka itu laku dan unik daripada yang lainnya gitu ya karena modifikasi itu sangat perlu gitu ya teman-teman tergantung dari skill yang kita punya kalau yang membidangi dalam hal tersebut nah
ketika teman-teman bertemu dengan seorang MC ya, mungkin tekniknya sama, cara baca teksnya sama, tapi apa ya namanya cara penyampaiannya beda karena sesuai dengan karakter masing-masing. Ada keunggulan yang spesifik yang bisa yang bisa dikembangkan dari setiap individu. Jadi setiap MC itu pasti beda, punya karakternya masing-masing. Atau mungkin moderator, atau mungkin pembicara nih teman-teman. Mungkin perbedaan saya dengan Kak Rifki nah gitu. Goals kita sama untuk memberikan materi yang positif kepada teman-teman supaya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, Facebook, tapi Facebook ini target marketnya memang kebanyakan yang usianya sudah bapak-bapak atau ibu-ibu gitu. Tapi kalau teman-teman ingin yang kelima, jaga kualitas produk atau layanan. Entah itu sendiri memang bagaimana cara kita untuk menjaga kualitasnya gitu ya. Apalagi kita sudah punya pelanggan tetap atau langganan gitu. Kalau usahanya sudah mulai berkembang, itu mungkin ada gift atau hadiah-hadiah tertentu gitu yang bisa kita berikan ke konsumen yang sudah sering nih berlangganan kepada kita gitu. Oke, mungkin bisa di next Kak. Oke, untuk yang selanjutnya strategi from expert atau saya mengutip dari strategi para ahli gitu ya. Menurut Michelle A. Porter, di mana strategi kompetitif itu adalah menekankan pentingnya menciptakan nilai yang berbeda di mana ini membutuhkan ya sumber daya yang berkualitas dan juga mental kita karena pastinya pesaing itu sangat banyak ya entah itu teman-teman jualan makanan, barang atau produk jasa lainnya pasti kita punya pesaing tapi banyak em, di kegagalan manapun kita akan berusaha dengan sebaik mungkin karena masih di usia muda seperti itu. Yang kedua, strategi diferensiasi ya, di mana itu berfokus pada menciptakan produk dengan menawarkan sesuatu yang berbeda itu suatu perusahaan atau kita ya yang punya ownernya itu dapat menarik pelanggan dan mencari nilai tambah tertentu, di mana melibatkan inovasi produk, branding, dan cara kita melayani pelanggan. Tuh. Oke, mungkin karena waktu kita terbatas ya, langsung ke motivasi aja Kak Salma. Oke, nah untuk motivasi dari saya ya teman-teman mungkin kita lebih banyak di sharing atau Q&A karena waktu kita ya kembali lagi terbatas ya. Oke, mungkin saya lanjut ke motivasi buat teman-teman semua, motivasi dari saya ya, buat teman-teman yang masih di usia muda, masih di masa-masa berjuang, jangan pernah menyerah ya, seperti pada PPT di mana tertulis every opportunity to learn and grow. Never seeking new knowledge and skill, the world is full of resources that you can take advantage of. Di mana artinya pengetahuan adalah kekuatan. Gunakan setiap kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jangan pernah berhenti mencari ilmu dan keterampilan baru. Dunia ini penuh dengan sumber daya yang dapat kalian manfaatkan. Mungkin itu saja dari saya bagi teman-teman yang menanyakan presensi mohon untuk bersabar ya. Karena di sini kan kita mencari ilmu dan untuk presensi pasti dibagikan, tapi di akhir sesi. Nanti teman-teman yang sudah ikut mulai sesi awal akan mendapatkan 2 sertifikat. Jadi tolong nanti diisi semua ya, sesi 1 dan sesi 2. Saya harapkan tetap sabar ya teman-teman. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Intan yang sudah
memaparkan materinya sangat luar biasa sekali dan tentunya inspiratif buat kita semua. Dan tentu juga saya ucapkan terima kasih kepada pemateri pertama dan juga pemateri kedua yang sudah berbagi ilmu dan juga sudah memberikan tips untuk mendapatkan peluang usaha, terus mindset yang harus dikembangkan dan sebagainya. Nah, untuk sesi ini saya juga buka kesempatan untuk teman-teman yang mau menanggapi atau ada pertanyaan bisa mengaktifkan raise hand-nya atau bisa melalui kolom chat dengan menyebutkan nama, asal daerah, dan narasumber yang ingin diberikan pertanyaannya. Silahkan. Mungkin Kak Alvia bisa disampaikan ke teman-teman audiens ya. Misalkan memberikan pertanyaan, itu bisa disebutkan mungkin narasumber siapa yang ingin ditanya pertanyaan gitu. Apakah Kak Rifki ataupun dari saya sendiri. Baik, baik. Terima kasih, Kak Intan. Eh, ini ada pertanyaan dari Kak Samudra. Halo Kak Samudra, pertanyaan ini untuk narasumber siapa? Kak, boleh diinfokan di kolom chat? Oke, baik. Karena pertanyaannya dari Kak Samudra untuk kedua pemateri, maka izin saya membacakan pertanyaannya. Selamat siang Netra, saya dari Kebumen mau bertanya, bagaimana saya supaya bisa meyakinkan kerja, soalnya kadang uang yang dikasih kurang karena banyak kebutuhannya. Jadi solusinya bagaimana ya Kak? Mungkin bisa dijawab dengan Kak Intan ataupun Kak Rifki terlebih dahulu. Halo, halo. Halo Kak Rifki. Oke, baik ya. Iya baik. Baik, untuk Dari Mas Kak siapa tadi? Samudra. Samudra ya. Baik, Mas Samudra, saya asli Kebumen, domisili Jogja, dan untuk masalah realita dengan izin orang tua itu bertentangan ya. Jadi realitanya kurang, tapi orang tua itu tidak mengizinkan bekerja gitu. Nah, ini mungkin saya nggak tahu ya kalau Kak Intan seperti apa, tapi kalau pendapat saya, ya menurut saya sih kalau memang realitanya gitu, yang Mas bisa gitu. Karena kadang orang tua itu kan nggak tahu, atau minimal dia tidak merasakan langsung gitu. Jadi pemikiran orang tua kadang misal di A gitu, padahal realitanya B gitu. Jadi ya menurut saya Mas tetap berjalan sesuai dengan kemampuan dan juga realita saja gitu. Itu sih kalau jawaban secara umumnya gitu. Karena kan pertanyaan umum kan. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rifki atas jawabannya. Selanjutnya dari Kak Intan mungkin berkenan untuk menjawab. Oke, oke, baik. Terima kasih Kak Alvia. Dan salam kenal ya Kak Samudra. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Dan menurut saya Kak Samudra keren banget ya. Di samping kekurangan tetap ada usaha gitu ya. Tapi gini Kak, kalau untuk orang tua ya, kalau saya pribadi memang sedikit sulit ya meyakinkan bahwasanya memang betul sadarkan kalau kita melawan ya, kita punya haknya itu untuk menyampaikan seperti itu. Mungkin eh, dari saya kurangnya Kak Samudra ini komunikasinya Kak. Coba eh, dikomunikasikan lagi. Dan kalau memang orang tua tidak setuju, terpaksa nih ya Kak, kan memang yang merasakan kekurangan tuh kita ya.
dari kita, dari kebutuhan kita yang memang harus dipenuhi ya. Karena memang usia kita kan sudah dibilang bukan anak-anak lagi ya. Kita punya kebutuhan pribadi yang harus kita penuhi nih. Nah, kalau dari saya ya nggak apa-apa, coba direalisasikan sendiri ketika memang berhasil ya tanpa sepengetahuan orang tua, ya ini disampaikan gitu. Mungkin Bapak, Ibu, ternyata saya tuh udah menjalankan itu berhasil loh. Saya punya pendapatan sekian gitu. Mohon maaf kalau memang nggak izin ya, tetapi memang ada kebutuhan yang harus saya penuhi. Mungkin seperti itu nih Kak Samudra. Karena memang apa ya, orang tua kalau belum melihat kita secara realnya berhasil tuh masih ragu gitu kadang. Memang harus ada pembuktian secara apa ya, secara fisik gitu, entah berupa materinya atau berupa apapun yang memang terlihat mata, baru orang tua tuh yakin gitu. Jadi mungkin bisa direalisasikan mulai sekarang ya Kak Samudra, dan harapan saya Kak Samudra di sini tetap semangat. Oke, mungkin itu Kak Alfia dari saya. Semoga bisa membantu ya Kak Samudra. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Intan yang sudah memberikan jawabannya. Dan ada satu lagi pertanyaan dari Kak Samudra. Bagaimana caranya untuk bisa media sosialnya rame dan banyak peminatnya? Mungkin bisa dijawab dengan Kak Intan dan juga Kak Rizky. Ada solusinya? Mungkin dari Kak Rifki dulu. Dipersilahkan Kak. Kak Rizky, Kak Rifki mungkin ada kendala jaringan ya Kak ya. Oke, nggak apa-apa. iya. Dari saya dulu deh. Tadi pertanyaannya, oh, supaya media sosial rame. Menurut saya, tiba-tiba medsos kita rame itu impossible ya, Kak. Kalau berbicara tentang fakta. Karena semuanya itu berproses. Kecuali kita beli follower ya, beda cerita, beda cerita. Tapi kalau memang followersnya itu dari kemauan mereka sendiri, karena memang konten yang kita bagikan tuh menarik, ya cukup sulit, Kak. Cukup sulit, bukan berarti nggak bisa, tapi cukup sulit. Tergantung apa yang kita tawarkan kepada mereka, apa yang kita tampilkan kepada mereka, seperti itu. Dan kebermanfaatan bagi orang lain tuh presentasenya berapa persen. Nah, itu juga harus dipikirkan. Nah, kira-kira Kak Samudra itu mau menampilkan apa, itu kalau menurut saya tampilkan aja, jangan takut gitu ya. Masing-masing dari individu pengguna sosial media itu sudah tahu bahwasanya, oh saya butuh konten yang seperti ini, misalkan motivasi. Mereka bakal sendirinya untuk follow kita gitu. Jadi yang harus kita tata itu kemauan kita dan juga riset kita terhadap konten yang kita berikan kepada orang lain. Jadi jangan stay di bagaimana cara kita meningkatkan followers, tapi bagaimana atau seberapa besar kualitas yang kita berikan kepada orang lain. Seperti itu, kurang lebih. Oke, semoga membantu Baik, ya Kak Samudra. Baik, terima baik, terima kasih. kasih. Baik, terima kasih Kak Intan. Bagaimana Kak Samudra? Apakah jawaban dari Kak Intan sudah cukup puas? Halo, halo, tadi ada pertanyaan buat saya. Maaf, tadi jaringannya kurang bagus. Oke, baik. Nggak apa-apa, Kak Wiki. Jadi ada pertanyaan lagi dari Kak Samudra terkait supaya apa solusinya bagaimana eh, media sosialnya rame dan banyak peminatnya. Ya, Kak- nambahkan aja dari Kak Intan, karena memang benar secara umumnya seperti itu. Cuman untuk teknis khususnya mungkin Mas Samudra bisa menambahkan apa sih yang unik gitu, yang beda gitu, biar dilihat. Ini maaf ya, ini contoh aja misal di stand up gitu ya. Stand up comedy itu misal biasanya kalau yang ada disabilitas itu malah jadi biar lucu gitu. Nah, buat konten juga seperti itu, misal dari POV-nya sudut pandang orang disabilitas ngapain gitu. Misal mau jualan apa ya, misal jualan snack gitu. Bikin konten misal disabilitas tunanetra kalau beli snack seperti apa gitu. Jadi konten-konten yang unik yang kan
dengan diri Mas Samudra sendiri aja gitu. Dan terprogram ya, dalam artian ada skripnya, terus ini kira-kira lucunya di sini, menariknya di sini gitu. Jadi di konsep secara detail gitu. Dan itu memang nggak mudah ya. Jadi kalau di tataran praktek itu berat, tapi ya tadi sudah saya sharingkan bahwa eh, konten 1, 2, 3 itu pasti jelek, tapi berproses. Yang penting fokus satu tema aja. Jadi kalau Mas Samudra ingin bahas satu tema, ya itu aja dulu sampai sampai sukses gitu. Dan yang Mas Samudra juga suka, senang gitu. Jadi ketika menjalankan konten itu juga happy gitu. Gak kepikiran penonton aja, tapi yang Mas Samudra kuasai dan happy gitu. Itu aja sih Mas. Oke, baik. Terima kasih Kak Rifki atas jawabannya. Jadi inti jawaban dari Mas Samdra ini tetap fokus pada tema ataupun tujuan. Semoga jawaban dari pemateri bisa eh, tersampaikan dengan Mas Samudra karena kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Evania. Untuk Kak Intan, pertanyaannya adalah bagaimana cara menyikapi para pesaing pada era ini yang memang banyak usaha di bidang yang sama. Silakan kepada Kak Intan untuk dapat. Oke, terima kasih Kak Alfia. Tadi pertanyaannya dari, oh Kania ya. Oke, Kania, salam kenal ya. Bagaimana sih cara kita menyikapi pesaing yang pada era ini memang banyak usaha di bidang yang sama? Sebenarnya kita nggak menyikapi pesaingnya ya, Kak, atau kompetitornya. Karena orang berwirausaha, memiliki usaha sendiri itu hak mereka masing-masing gitu ya. Kembali kepada setiap individunya. Nah, cara kita itu apa? Cara kita itu adalah meningkatkan sumber daya dari kitanya sendiri gitu kan. Bagaimana cara kita supaya usaha yang kita bangun tuh berbeda dengan yang lain, memiliki keunikan yang lain. Nah, mungkin dari saya harus tahu dulu ya, Kak, usahanya apa, di bidang apa gitu. Supaya kita bisa menata nih, kira-kira apa yang harus kita ciptakan supaya orang-orang tuh menarik gitu. Orang-orang tuh tertarik maksudnya ya, tertarik kepada usaha yang kita bidangi. Harus tahu dulu, ini jasa atau barang gitu ya, Kak. Kalau semisalkan jasa, kembali lagi kepada jasa yang saya contohkan tadi skill public speaking ya. Nah, setiap orang atau setiap individu itu pembawaannya beda-beda. Ada yang friendly, ada yang biasa aja, ada yang mengikuti alur gitu ya, atau dia tuh flat. Flat itu dalam arti hanya mengikuti rundown dan lain sebagainya itu ekspresinya kurang atau bagaimana. Nah, itu yang bisa menilai orang lain gitu. Mungkin teman-teman di sini udah lihat konten-konten kreator gitu ya. Kan mereka punya brandingnya masing-masing gitu. Atau semisalkan dalam awalannya nih, mereka mengawali dengan halo teman-teman semuanya atau halo guys kayak gitu. Nah, itu kan sudah menjadi branding kalian gitu yang harus beda dengan yang lainnya. Nah, kalau barang ya, kalau barang yang sifatnya makanan atau apapun itu deh atau apa ya barang yang kiranya handmade itu mungkin ya kalau dari sepengalaman saya adalah teman-teman kalau memang niat ya kasih gift dalam arti kita kasih diskon dulu untuk yang pertama karena itu mau gimana pun adalah apa ya yang membuat mereka tertarik gitu kan karena beda harga kan oh harga yang di sana sekian ternyata yang di kita itu agak miring gitu nah itu kita harus berani untuk mengawali usaha memang kita harus berani melakukan hal tersebut kenapa karena kita merintis cari pelanggan cari konsumen atau mungkin beli satu gratis gula setengah kilo. Ya nggak apa-apa, kita harus berani seperti itu gitu ya teman-teman. Kalau memang niat ya, kalau memang niat. Kalau hanya sekedar usaha cari pengalaman, ya seperti biasa kita open PO, kita menyiarkan di Instagram dan lain sebagainya. Tapi kalau memang usahanya ingin berkembang lebih jauh lagi, ya kita harus berani mengambil satu konsekuensi yang salah satunya adalah mencari untung sedikit dulu. Jangan tiba-tiba muluk-muluk banyak ya. Jangan. Karena itu dijamin sih, dijamin usahanya nggak akan bertahan lama gitu.
Itu sih dari saya, mungkin bisa membantu ya Kania, tetap semangat sekali lagi. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Intan atas jawabannya. Untuk peserta Kak Nia, apakah jawabannya sudah cukup atau ada yang kurang dipahami? Oke, baik. Langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Keisha untuk Kak Intan. Pertanyaannya adalah, Kak, saya sudah ada terpikirkan untuk melakukan usaha jualan photocard melalui live TikTok. Namun, saya merasa takut kalau di tengah-tengah ternyata saya diguncang rasa takut dan rasa gagal untuk mencoba. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Kira-kira Kakak ada saran atau tips dan trik soal ini, Kak? Silahkan, Kak Intan. Oke, rame ya pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa sih, antusiasnya keren banget. Untuk Kak Keisha ya, salam kenal Kak Keisha dan terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi kan ini sama aja ya ketika kita public speaking, tapi kita takut tampil di depan umum. Nah, caranya gimana nih Kak Keisha? Nah, untuk yang pertama berarti ada problem nih dari kepercayaan diri kita kan, atau dalam kutip self confidence-nya masih kurang gitu. Masih kurang menerima diri sendiri itu juga faktor ya. Ketika kita tampil nih, misal saya tampil on cam gini ya di depan teman-teman. Kalau saya nggak pede kan saya kayak gimana ya, kayak on cam apa off cam ya ragu gitu. Tapi berhubung saya ya udah niat saya memang mau cari relasi dan juga memberikan materi ya oke, tampil aja gitu selama kita memberikan hal yang positif, selama kita usaha dan cara bersaingnya itu dengan cara yang sehat. Nah, kalau untuk Kak Keisha ya, menurut saya yang pertama penerimaan diri dulu. Jadi lebih fokus ke bagaimana cara kita percaya diri komunikasi dulu dengan orang lain karena kan kita mau berwirausaha ya, membuka usaha. Terus yang kedua mental. Nah, ketika kita mau berwirausaha atau mencoba komunikasi dengan orang lain, kita akan menyesuaikan berbagai macam karakter manusia. Nah, ada yang sesuai dengan kita, ada yang nggak sesuai. Nah, kalau nggak sesuai gimana? Apakah kita harus down? Enggak, karena harus membangun mental dulu ya, yang pertama. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kita kan belum mencoba ya. Kita nggak tahu kekurangan kita di mana, kita harus evaluasi atau kita memperbaikinya di mana kan belum tahu karena belum mencoba. Kalau saran saya dicoba dulu aja, Kak. Entah itu nanti hasilnya mau gimana pun, itu kita tata lagi gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu kekurangan kita dan coba kita asah kekurangan itu. Tentunya Kak Keisha menurut saya butuh orang berpengalaman ya, sharing dengan orang yang sama maksudnya itu dalam arti kalau jasanya di TikTok atau dalam lain sebagainya, coba cari teman yang sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Jadi kita butuh mentor. Mentor nggak harus orang supaya kita bisa diberikan masukan. Seperti itu. Oke, semangat ya Kak Keisha. Semoga jawabannya membantu. Oke, Kak Alfia, bisa di next. Ya, baik. Terima kasih Kak Intan sudah menjawab pertanyaan. Semoga pertanyaannya bisa terjawab ya Kak Krisya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan nih dari Kak Rinta Sahyani yang sudah mengangkat tangannya. Boleh di unmute Kak. Halo Kak Rinta. Iya, halo, halo. Halo Kak Rinta, salam kenal. Boleh Iya. disebutkan nama, asal daerah, dan juga pertanyaannya untuk narasumber siapa yang ingin dipertanyakan. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Rinta Cahyani. Sebelumnya mohon maaf untuk para pemateri, saya nggak pakai room chat karena HP saya lagi sedikit ngelak. Jadi saya bertanya menggunakan mikrofon saja menggunakan ini ya. Jadi saya mau bertanya, kebetulan saya kan kelas 12 akhir ya, sebentar lagi mau daftar di salah satu kampus. Insya Allah sih di Bandung ya, mudah-mudahan ada rezekinya. Yang mau saya tanyakan, sebelumnya juga saya sama kayak Kak Samudra tadi, saya seorang tunanetra. Mau bertanya,
kira-kira hal apa ya yang bisa saya kerjakan nanti gitu. Karena kan benar ya kata tadi pemateri, kita nggak selamanya bergantung kepada orang tua, apalagi nanti kita sudah berkuliah. Jadi maksud saya, apakah ada pekerjaan yang bisa dikerjakan, mungkin entah itu freelance atau apa gitu. Nah, gitu aja paling pertanyaannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sepertinya untuk 2 materi sih saya bertanya kepada 2 pemateri gitu. Terima kasih Kak. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Winta atas pertanyaannya. Mungkin bisa Kak Rifki terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Winta. Cek, suara saya jelas? Jelas, Kak? Oke, baik, buat Kak Winta, salam kenal ya. Untuk apa yang bisa Iya, Kak. lanjut ya. Oke, jadi Iya. untuk apa yang bisa dilakukan ya, sebenarnya untuk lebih tepatnya saya harus tahu detailnya seperti apa. Misal kalau saya tadi kan saya di PPT saya sebenarnya cuma 3 ya, yang sangat murah. Yang pertama HP, ya mungkin Kak Vinta ada HP ya, HP terus Ada. kemampuan berbicara dan juga skrip itu mungkin walaupun disabilitas bisa ya, merencanakan lah, intinya merencanakan bikin konten apa gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dari bikin konten, mengumpulkan follower, nanti dari situ nanti bisa peluang-peluang bisa muncul gitu ya. Itu untuk yang sendiri gitu. Jadi medsosnya bisa dioptimalkan gitu sebisanya dengan HP, dengan kemampuan public speaking. Dan saya juga lihat Kak Winda itu tadi public speakingnya bagus, lancar, enak didengar gitu. Itu bisa jadi potensi yang besar gitu Kak. Jadi saya melihat Kak Winda itu kemampuan berbicaranya bagus gitu, bakatnya gitu. Jadi itu bisa dioptimalkan waktu kuliah. Dan juga saya sarankan juga pada waktu kuliah Kak Winda bisa ikut komunitas-komunitas ya, entah itu komunitas mungkin antar disabilitas juga ada. Jadi nanti dari komunitas itu nanti kalau memang Kak Winda itu medsosnya bagus, kemampuan public speakingnya bagus, itu nanti dari situ bisa, sepengalaman saya, teman-teman saya yang disabilitas itu berkembang gitu. Terima kasih. Siap. Oke, baik. Terima kasih Kak Rifki. Selanjutnya Kak Intan berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Intan. Oke, Karinta, salam kenal ya. Salam kenal juga Kak. Karinta kelas 12 ya, Masya Allah. Abis ini udah mau Ya, kelas 12. kuliah, jadi mahasiswa. Iya. Mungkin menambahkan dari Karifki ya, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kembali lagi, sebetulnya Kak Rinta itu passionnya di bidang apa gitu. Karena seperti penilaian Kak Rifki ya, memang inginnya di public speaking, karena public speaking kan jasa ya, kita tidak perlu mengeluarkan modal untuk hal tersebut. Karena kita hanya membuka jasa layanan aja dan juga memperluas relasinya gitu. Karena tanpa relasi, orang-orang nggak akan tahu potensi yang kita miliki gitu ya, Karinta. Kalau memang iya di bidang public speaking, betul juga seperti yang dibilang Kak Rifki, coba ikut organisasi atau komunitas ya Kak setelah masuk kuliah. Nah, tapi kalau dari saya pribadi ya, pengalaman saya nih, kalau boleh jadi masukan atau saran juga boleh. Tapi kalau misalkan Ya, boleh Kak. Kak Rinta punya opsi lain juga boleh gitu ya. Tapi kalau dari saya pribadi, semester awal itu saya nggak ikut apa-apa. Karena memang saya fokuskan ke segi akademik gitu. Jadi saya nggak ikut organisasi, nggak ikut komunitas atau apapun itu, karena saya ingin lebih tahu dunia kampus dan juga dosen tuh seperti apa mata kuliah saya dan apa yang harus saya tempuh di sana gitu ya. Jadi fokusnya ke IP, indeks prestasinya. Nah, baru di semester 2 itu saya berani ikut kegiatan, entah itu ikut UKM atau ikut BEM universitas dan lain sebagainya. Jadi gitu, Kak.
kalau memang eh, kuliah itu saran saya. Nah, nanti di sana kalau sudah join organisasi, membangun relasi dan lain sebagainya, coba nanti Kak Rinta itu sharing gitu. Oh, saya tuh bisa public speaking, Kak. Kalau misalkan ada event atau proker tertentu, saya bisa bantu. Nah, itu awal ya, awal banget nih, Kak. Nah, memang kita harus mulai dari bawah dulu supaya bisa berkembang gitu. Jadi Iya, harus tahu dulu Kak passionnya di mana gitu. Oke, semoga bisa membantu ya Karinta, tetap semangat. Saya doakan nanti kuliahnya lancar, dapat relasi yang luas dan amin. teman-teman yang baik. Oke, semangat ya Karinta. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, iya Baik, Kak. Yuk, terima kasih. baik, terima kasih Kak Intan. Untuk Kak Intan pertanyaannya sudah cukup jelas ya. Apa ada lagi yang harus ditanyakan, Kak? Kayaknya sudah cukup jelas. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya dari Lambok Lauli. Tapi sebelumnya untuk Lambok untuk Kak Lambok Lauli, mohon izin untuk pertanyaan ini ke pemateri siapa ya, Kak? Boleh di-share melalui kolom chat. Langsung saja pertanyaan dari Lambok Loli. Pertanyaannya, apakah peluang mendapatkan penghasilan tambahan lebih tinggi dalam pasar oligopoli dibandingkan monopoli, mengingat persaingan di antara sedikit pelaku usaha? Mungkin dari Kak Rifki untuk berkenan menjawab pertanyaan dari Kak Lombok Loli. Oke, baik. Ini mungkin kurang spesifik ya, maksudnya pasar oligopoli itu yang seperti apa contoh sederhananya gitu. Tapi mungkin senangkep saya, pasar oligopoli dan monopoli itu mungkin, ya ini apa nih? Saya juga takut salah jawab nih. Ini maksudnya apa nih? Pasar oligopoli sama monopoli itu eh, yang cara mudahnya seperti apa ya? Bahasa mudahnya nih. Mungkin Kak Lambok Lauli itu bisa menanggapi dulu. Halo? Oke, ini mungkin oligopoli ya, artinya eh, pasar yang tidak dimonopoli oleh, misalnya kayak kalau monopoli itu listrik gitu ya, minyak gitu mungkin ya. Ya kalau dalam konteks mahasiswa ya tentu benar ya, karena kalau monopoli kan tentu lebih banyak modal gitu ya. Kalau oligopoli modalnya cenderung lebih sedikit dan eh, kita juga bisa berbagi share gitu dengan orang lain untuk ke pasar oligopoli itu gitu, berbagi modal gitu. Kalau monopoli mungkin lebih sulit gitu. Itu sih kalau konteksnya oligopoli dan monopoli gitu. Kalau temanya tentang mahasiswa sih, menurut saya nggak usah ke oligopoli dan monopoli, yaitu mungkin lebih ke yang sudah berkarir gitu pembahasannya. Yang penting untuk mahasiswa ya apa yang kita bisa kerjakan aja gitu aja sih, nggak usah memikirkan ini pasar oligopoli, monopoli, poliklinik atau apalah, nggak usah gitu. Tapi kalau jawabannya iya benar, itu karena monopoli itu lebih modalnya tentu lebih besar daripada oligopoli. Itu sih jawaban saya, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Kak Rifki atas jawabannya. Untuk Kak Intan berkenan menjawab pertanyaan dari Kak Lombok Loli. Mungkin ada tambahan dari Kak Intan? Dari saya mungkin
hampir sama ya Kak, seperti Kak Rifki. Karena kita dikejar waktu, mungkin bisa di next untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Eh, Untuk pertanyaan, oke baik, semoga pertanyaan saya terjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sundayati untuk Kak Intan. Pertanyaannya adalah, saya punya usaha snack, gimana cara menanggapi daya saing dengan produk teman-teman UMKM yang lain? Silahkan Kak Intan. Iya, gimana Kak? Pertanyaan dari siapa? Ada Kak Sundayati. Pertanyaannya, saya punya usaha snack, gimana cara menanggapi daya saing dengan produk-produk teman-teman UMKM yang lain? Silahkan Kak Intan. Oke, Kak Sundayati ya. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Salam kenal ya Kak Sundayati. UMKM ya, usaha menengah kecil, usaha kecil menengah gimana sih? Ya itulah, usaha menengah kecil ya, atau kebalikannya. Nah, sebenarnya kalau UMKM sendiri kan sudah banyak ya kayak yang jual entah itu bawang, entah itu snack apapun ya, basicnya itu digoreng atau ya banyak sekali kreativitas dari teman-teman UMKM, bahkan sampai mereka mempunyai komunitas sendiri ya, di mana komunitas itu biasanya berjualan di bazar-bazar besar. Nah, kita butuh itu sebetulnya, Kak. Jadi menjaring relasi, kita ikut di UMKM, komunitas UMKM yang di mana itu aktif di event-event besar. Kenapa demikian? Karena jaringan pasarnya tuh lebih luas, Kak. Nah, kalau kita usaha sendiri emangnya nggak bisa-bisa? Bisa banget. Tapi alangkah lebih baiknya itu kita punya komunitas yang bisa membawa barang dagangan kita itu sampai di event-event besar gitu, bazar-bazar besar. Nah, itu memang membutuhkan ini ya, Kak, relasi. Nah, kalau untuk secara pribadinya sendiri mengembangkan, kalau untuk usaha sendiri ya lebih ke Instagram ya kan, kita open PO dan lain sebagainya. Tapi kalau memang usaha snack itu kan menurut saya jatah untuk apa ya namanya produk itu awet kan lama ya kalau snack kering ya. Beda kalau makanan basah kan memang hanya beberapa hari itu udah basi dan lain sebagainya. Tapi kalau memang nggak mau rugi ya Kak, kalau usaha merintis menurut saya sistemnya dibuat open PO. Jadi seperti itu. Kalau memang kita langsung buat banyak, kemudian dijual-jualkan, ya memang sistemnya lebih banyak konsinyasi ya, atau kita titip barang, tapi untuk itu laku enggaknya ya kita terima gitu. Jadi kalau memang usahanya masih merintis, saran saya memang open PO, karena dulu saya buat usaha itu ya open PO awal-awal. Karena memang menurut saya, kalau open PO itu enak kan kita tunggu pesanan dan itu pasti gitu. Kalau misalkan 50 pieces ya udah 50 dan itu pasti uangnya. Tapi kalau memang ingin buatnya yang banyak ya kita harus berani menjaring relasi supaya apa produk kita terkenal di masyarakat umum. Jadi gitu kurang lebih. Mungkin bisa membantu ya Kak Sundayati. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Intan atas jawabannya. Semoga terjawab. Sebelumnya mau tanya ke MG, apa masih dilanjut atau bagaimana? Halo MG, izin tanya ini mau dilanjut atau bagaimana? Bagaimana nih? Aku kembalikan ke moderator. Karena ini banyaknya yang excited yang masih tanya, apa mau dilanjutkan dulu sejauh pertanyaan? Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Mungkin itu pertanyaan. aja kali ya. Itu Satu Oh iya, baik. pertanyaan lagi atau Iya. bagaimana? Oke, baik. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Naufal. Pertanyaannya adalah, saya sedang berkuliah di salah satu kampus di Bandung dan saya sedang menjalankan beberapa usaha di konveksi dan jual beli kapulaga. Saya memiliki kendala dalam menjalankan usaha saya karena jauh antara Magelang dan Bandung. Mungkin dari pemateri berkenan untuk memberikan saran dari pertanyaan Kak Naufal. Silakan Kak Intan. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir ya, Kak?
Saya baca ulang ya. Dari Kak Noval, salam kenal ya Kak Noval. Kebetulan saya sedang berkuliah di salah satu kampus di Bandung dan saya sedang menjalankan beberapa usaha di konveksi dan jual beli kapulaga. Saya memiliki kendala dalam menjalankan usaha saya karena jauh Magelang dan Bandung. Oke, berarti usahanya sistemnya apa nih Kak? Jadi kalau konveksi kan jahit ya. Kalau boleh tahu kapulaga itu apa ya? Karena saya asing nih sama istilah kapulaga itu apa. Tapi kalau memang ya Kak, kendalanya itu di rempah-rempah. Oke, oke. Paham. Nah, kalau misalkan kendalanya di ini ya Kak, kendalanya itu di karena jarak ya, jarak. Nah, itu sebenarnya bukan jadi kendala ya, Kak, tapi lebih ke peluang. Coba jadikan kendala itu jadi peluang. Karena kenapa? Kalau misalkan itu jauh ya, Kak, jauh, kita bisa bekerja sama dengan bidang pengiriman jasa. Seperti itu. Nah, tapi dilihat lagi, sebenarnya kendalanya itu spesifiknya seperti apa ya? Karena kan saya nggak tahu gambaran jelasnya ya. Tapi kalau dari saya sendiri, itu kan kita banyak sistem e-commerce atau kita memanfaatkan sistem seperti Shopee dan lain sebagainya ya untuk pemasaran produk. Nah, mungkin Kak siapa tadi? Mohon maaf, lupa ya saya. Kak Noval. Kak Noval, oke. Mungkin dari Kak Noval bisa coba memasarkan produknya itu dari e-commerce atau Shopee atau apapun itu. Ya memang kita kan juga bekerja sama ya. Kalau misalkan produk kita jauh di Magelang kirim ke Bandung itu masih bisa. Oke, seperti itu. Nah, tapi kalau kendala spesifiknya kembali lagi, Kak, saya nggak begitu paham gitu ya. Maksudnya karena jauh itu jauh yang seperti apa? Tempat kerjanya atau bagaimana? Atau ini usaha yang dibangun sendiri? Seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke moderator ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Intan. Semoga jawabannya sudah cukup puas ya Kak Naval. Terima kasih buat para peserta yang sudah bertanya dan saya harap semoga sudah terjawab. Apabila ada pertanyaan bisa melalui DM ETC. Em, Sekali lagi terima kasih buat pemateri yang sudah berbagi ilmu dan juga sudah menjawab pertanyaan. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa peluang usaha sampingan ini sebenarnya ada di sekitar kita ya teman-teman. Karena kita sebagai generasi muda ini tentunya punya kesempatan dan juga peluang. Nah, saya berharap dengan pemahaman teman-teman ini bisa jadi termotivasi setelah mengikuti webinar ini dan tentunya bisa mempraktekkan agar teman-teman bisa lebih percaya diri dan juga bisa membentuk kepercayaan dalam menjalankan usaha sampingannya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga peserta. Sebelum saya tutup, saya juga persilahkan kepada pembicara untuk memberikan closing statement selama 1 menit. Bisa dimulai dengan Kak Rifki untuk memberikan closing statementnya terlebih dahulu. Oke, mungkin dari Kak Rifki dulu ya, Kak. Halo, Kak Rifki, masih di room Zoom, Kak Rifki? Halo, Kak Rifki? Oke, mungkin Kak Rifki uh, sudah meninggalkan room ya, Kak. Mungkin dari saya, closing statement dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join ya pada webinar bisnis kali ini. Saya tahu mungkin capek ya kita gabung mulai pagi, pagi sampai siang ya. Udah cari-cari sertifikat dan lain sebagainya. Mungkin buat kakak host bisa di-mute terlebih dahulu ya, suara yang mengganggu. Oke.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau join ya di webinar ETC yang mulai pagi sampai siang ya. Tadi udah ada yang komentar, Kak, udah mulai jam 8 pagi nimbrung di sini. Keren banget. Sekali lagi saya mohon maaf jika memang webinar kami itu masih banyak kekurangan ya. Saya harapkan apapun ilmu yang diberikan oleh narasumber bisa diserap dengan baik oleh teman-teman semuanya. Jangan khawatir untuk link sertifikat pasti akan kami bagikan ya. Karena di sini kami menyelenggarakan webinar, itu prioritas utamanya adalah menyampaikan materi untuk teman-teman di sini yang niat belajar. Oke? Sudah jam 12. Oke, Kak. Saya tahu sudah jam 12 ya. Karena memang rundown kita selesai jam 12. Oke? Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat dan sabar. Oke? Sabar dulu ya. Pasti kami bagikan link presensi. Mungkin itu aja. Dan mungkin bagi teman-teman yang masih ingin sharing dengan saya ataupun Kak Rifki, nanti bisa kami bantu untuk memberikan link Instagram ya untuk kita sharing karena waktu kita terbatas. Sekali lagi terima kasih. Thanks a lot for your attention and participation. Semoga ilmu yang diberikan bisa teman-teman realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Intan yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih juga buat teman-teman atas antusiasnya. Saya Alfia Sulistiani Ramlan, pamit undur diri dari moderator ini. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Terima kasih ya Kak Moderator yang udah memimpin jalannya proses diskusi kita pada siang hari ini. Saya izin ambil alih. Terima kasih juga buat narasumber kita pada sesi kedua kali ini, Kak Intan dan juga Kak Rifki, dengan tema yang sangat menarik ya teman-teman. Semoga setelah kita mengikuti webinar pada sesi kali ini, teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru yang teman-teman bisa terapkan dalam kehidupan teman-teman. Mungkin cukup sekian dari materi yang disampaikan dan juga diskusi yang sangat hidup dan penuh antusias pada siang hari ini ya teman-teman. Dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor yang telah menyukseskan acara pada siang hari ini, yaitu dari Duta Media Digital Sablon, Duta Website Indonesia, Millennialpreneur ID, Simpul Sedekah, Servis Laptop Jogja, PT Otka Indonesia, Heryanas Business Group, Duta Properti Nusantara. Kemudian juga ada Cipoko, Adri Raya, Sotor dan Travel, Rumah Kreatif, Selaras.dc, Yes Community, dan Sukrara Indonesia yang senantiasa mensupport kami dalam mencapai. Nah, teman-teman jangan bosan-bosan ya untuk selalu belajar agar semakin hari semakin bertumbuh dan bertambah untuk mencapai masa depan. Jangan lupa, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oh ya teman-teman, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Jadi saya persilahkan untuk open cam bagi yang tidak berkendala. Lulusan jurusan enggak, wes tahu kuliah tuh piye. Alamatnya sih bisa sebenarnya udah tak tahu apa. Dimohon untuk open cam ya. Udah tak. Baik, untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Ya. Lama belajar. Baik, selanjutnya untuk slide yang kedua. Slide yang kedua dimohon untuk on cam ya. Untuk dokumentasi.
6 tahun. Oke. Baik, 1, 2, 3. Kita gerak. Selanjutnya untuk slide yang ketiga. Satu, dua, tiga. Ya. Set yang terakhir yaitu set yang keempat. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya teman-teman. Saya selaku MC pada sesi 2 kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata ataupun maupun demikian waktunya sedikit berjalan maju. Ketika teman-teman tidak bisa berjalan, maka ngesotlah. Kalau nggak bisa ngesot, itu merangkak. Yang penting berjalan maju. Tetap semangat untuk maju dan pantang mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan terikat
DM by chat